Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa IPA 02 Daljab tahun 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini tanggal 23 November 2020, saya merekam video pembelajaran uji kinerja. Dan ini adalah sebagai bukti syarat saya dapat mengikuti uji kinerja pada hari ini. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu kepada Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Makassar. Itu semua sangat bermanfaat bagi kami, ilmu yang sudah diberikan kepada kami dan pengetahuan yang kami dapatkan selama menjalani sebagai mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Bapak Ibu dosen kami di Universitas Negeri Makassar. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa salah satu temannya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Anak-anak, Ibu harap kalian tetap semangat, belajar yang rajin, karena walaupun pembelajaran kita jarak jauh karena adanya COVID, jadi kita tidak bisa melakukan tatap muka, tapi Ibu harapkan kalian belajarnya tetap semangat. Masih semangat? Ya, Nana, masih semangat? Semangat, tetap keep smile dan fighter ya dalam belajar. Nah, kalian jangan lupa mengisi absen ya. Absen yang sudah Ibu kirim melalui link Google Form yang sudah Ibu kirimkan lewat WA Group. Silahkan anak-anak mengisi absen online. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Nah, di sini ada absen melalui Google Form. Silahkan kalian lakukan. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kalian melakukan pretest terlebih dahulu ya Nana. Di sini Ibu sudah mengirimkan link Google Form-nya. Silahkan kalian mengerjakan. Ibu akan tunggu ya. Silahkan mengerjakan evaluasi awal atau pretest terlebih dahulu. Linknya sudah Ibu bagi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, melalui studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan macam bahan yang terkandung dalam rokok dengan benar. Melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat membuat model bahaya rokok bagi kesehatan dengan benar. Melalui kegiatan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya rokok dengan tepat. Melalui kegiatan membuat model bahaya rokok, peserta didik dapat menganalisis dampak bahaya rokok bagi kesehatan dengan tepat. Melalui kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis dampak penyebaran rokok di masyarakat. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat karya tulis dampak bahaya rokok bagi kesehatan dengan baik. Melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan karya tulis dampak bahaya rokok bagi kesehatan dengan baik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya, anak-anak. Oke, lanjut. Nah, di sini perhatikan gambar-gambar ini. Kalian sudah melihat gambar yang Ibu tampilkan? Kalian sudah melihat gambar yang Ibu tampilkan, anak-anak? Gambar rokok. Iya. Ya, gambar rokok ada asapnya. Ya, betul. Ada gambar rokok ada asapnya. Nah, kira-kira ini sering tidak kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kita? Sering tidak kalian lihat? Sering. Jika kalian berada di sekitar orang yang merokok,
merokok, kalian terhisap asapnya, apa yang kalian rasakan? Batuk, Bu. Batuk. Batuk, sesak napas, Bu. Ya, batuk, sesak napas. Oh ya, benar jawabannya ya. Batuk, sesak napas, kemudian merasa pengap, ya kan? Nah, kemudian setelah kalian melihat gambar rokok dan asapnya, kemudian ketika kita berada di sekitar orang yang merokok, maka kita akan merasakan batuk dan sesak napas. Lanjut. Nah, di sini Ibu akan tampilkan lagi gambar lain. Nah, gambar apakah ini? Paru-paru. Ya. Baik. Ada yang menjawab paru-paru. Nah, paru-paru di sini ada gambar orang yang sedang merokok dengan asapnya. Kemudian ini adalah gambar orang yang tidak merokok. Kalian perhatikan gambar paru-paru itu, kalian amati. Apa yang terlihat dari paru-paru tersebut? Ibu mau nanya, orang yang belum merokok, lihat gambar paru-parunya seperti apa? Paru-parunya masih baik-baik saja, Bu. Dan utuh, Bu. Ya, pinter ya. Oke, yang kalian amati gambarnya orang yang tidak merokok ternyata paru-parunya bersih, bagus, sehat, dan terlihat segar. Nah, bagaimana yang gambar orang merokok? Lihat, bagaimana paru-parunya? Coba. Paru-parunya rusak, Bu. Iya, warnanya seperti apa? Hitam, Bu. Hitam, ya. Nah, di sini kalian sudah melihat ternyata paru-paru orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok itu berbeda sekali. Jauh berbeda. Materi kita adalah zat adiktif, yaitu dampak bahaya rokok bagi kesehatan. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak. Jadi kita tetap fokus, tetap semangat, dan kita akan lanjutkan lagi ke tahap berikutnya ya. Di sini ada sebuah video pembelajaran tentang membuat model rokok. Jadi kita akan mencoba nih membuat model rokok. Kalian saksikan dulu videonya ya. Ibu akan putarkan. Ada percobaan membuat model rokok. Yang dibutuhkan adalah persiapkan apa? Rokok ya, kemudian botol, kemudian tisu, dan masker. Kita jangan lupa menggunakan masker pada saat melakukan ini ya, prakteknya. Jangan lupa menggunakan masker pada saat melakukan percobaan. Oke? Nah, sekarang setelah peralatannya semua lengkap, kita siapkan rokok, kemudian botol, korek api. Jangan lupa hati-hati dalam menggunakan ini semua. Jaga jangan sampai terjadi kebakaran atau lain sebagainya ya.
Kemudian jangan lupa menggunakan masker pada saat kalian melakukan percobaan ya anak-anak. Jadi setelah kalian melihat video itu, ibu harapkan kalian bisa membuat model rokok di tempat kalian masing-masing. Nanti setelah kalian melakukan itu, kalian tunjukkan di depan kamera. Oke, langkah kerjanya juga sudah ibu berikan di LKPD dan di bahan ajar juga ada, dan di layar juga sudah ibu tampilkan. Ini silahkan kalian melakukan dulu percobaan. Nanti jangan lupa masker. Pasang masker sebelum melakukan percobaan, pasang masker. Oke, silakan anak-anak. Ibu juga akan lakukan di sini ya. Silakan kalian persiapkan saja dulu di tempat kalian. Kalian lakukan dulu di sana. Nanti kalian cek hasilnya pada kertas tisu. Ini kertas tisu ini. Nanti kita akan lihat hasilnya di kertas tisu nanti yang akan kita lakukan. Nih. Ibu juga sudah mulai persiapkan. Baik, ibu sambil bakar ya. Ibu akan coba bakar dulu. Nih. Bentar, ibu agak jauhkan asapnya, minta ampun. Sambil buka kameranya, ditampakkan di kameranya ya anak-anak. Sambil kalian tunjukkan di kameranya. Buka kamera Zoom kalian. Nah, nanti setelah penuh asap, kalian tutup pakai tisu botolnya. Tutup atas botolnya itu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah penuh ya. Putih, ada asap putih di sini. Hati-hati ya, karena ini hati-hati jangan sampai kebakar atau apa itu. Nih. Nah, nanti kalian pakai tisu. Oke, kita coba pakai tisu. Bagaimana hasil kalian di sana? Oke. Kita coba lagi. Nah, ada yang sudah mendapatkan hasil? Bagaimana hasilnya? Ya, berwarna kuning. Oke. Ternyata berwarna kuning. Coba punya ibu. Ternyata dia berwarna kuning nih. Ya, ibu juga kuning. Yang lainnya coba tunjukkan. Nah, ya, sama ibu juga. Nah, ternyata hasil kita sama setelah kita melakukan percobaan. Nah, ternyata apa penyebabnya? Ada yang tahu penyebabnya kenapa bisa berwarna coklat? Berwarna kuning kecoklatan? Nah, ini hasilnya. Ada yang tahu? Adli, apa Adli? Ya. Ayo yang lain. Ternyata apa? Ada zat apa nih yang di dalam sini nih sampai dia berwarna kecoklatan nih? Nikotin. Oke, ternyata ada zat nikotinnya. Ya. Coba kasih tunjuk hasilnya. Ya, ini hasil ibu. Hasil kalian? Ya. Ini. Sambil menunggu yang lain, tunggu sebentar. Ya, bagus ya. Cek. Ternyata dia warnanya kuning kecoklatan. Setelah kita lakukan percobaan membuat model rokok. Jadi kita anggap saja botol itu adalah anggota tubuh kita.
botol tersebut. Jadi mulutnya botol itu adalah mulut kita, ya kan? Sama kan? Nah, kemudian botolnya adalah badan kita, paru-paru kita. Nah, kemudian jika kalian bayangkan rokok asapnya itu masuk ke dalam tubuh kita dan berwarna coklat seperti ini, nempel di paru-paru kita. Maka apa yang akan terjadi anak-anak pada paru-paru kita? Itu baru satu batang rokok. Bagaimana kalau rokoknya banyak, berkotak-kotak, berbungkus-bungkus, dan bertahun-tahun mengisapnya? Ya kan? Apa yang akan terjadi pada tubuh kita kalau seseorang mengkonsumsi rokok dan bertahun-tahun? Yang satu batang rokok saja sudah menghitam seperti ini nih di tisu kita. Ya kan? Nah, sekarang kalian sudah melakukan percobaan membuat model rokok dan kalian mengetahui hasilnya berwarna coklat, kekuningan, bahkan ini mau hampir kalau banyak mungkin bisa sampai menghitam ini. Nah, sekarang kalian analisis. Nah, kalian lakukan menjawab soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, kalian jawab berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Kalian buat isi LKPD-nya dan sesuai dengan hasil pengamatan kalian tadi. Misalnya ada yang berwarna kuning kecoklatan, ada yang mungkin sampai ke hitam, ada yang sampai mungkin coklat kehitaman. Nah, itu ya anak-anak. Nah, setelah itu kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian yang lain. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, selesaikan masalah di LKPD kalian dengan saling berdiskusi. Ya anak-anak. Nah, itu kemudian tugas lainnya adalah kalian membuat karya tulis mengenai dampak bahaya rokok bagi kesehatan kita. Sebentar, Ibu coba link share-nya. Tadi link yang dapat kalian akses tadi sudah Ibu suruh kalian, Ibu yakin pasti kalian sudah mengaksesnya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah, kemudian ini tadi mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan, baik LKPD tentang membuat model bahaya rokok dan LKPD membuat karya tulis ya tentang dampak bahaya rokok. Nah, di sini tugas kalian adalah mempresentasikan hasil jawaban LKPD dari menyimak video membuat model rokok. Kalian nanti tolong salah satu membacakan hasil presentasi dari LKPD yang sudah kalian buat ya anak-anak, dan tolong presentasikan karya ilmiah dampak bahaya rokoknya. Oke, Ibu stop share-nya. Mempresentasikan nanti Ibu kasih nilai lebih. Silakan. Ya baik ya, Ibu tunggu ya. Hasil pengamatan. Ya silahkan. Perubahan yang terjadi pada tisu. Awalnya putih, akhirnya terdapat noda kuning kecoklatan di bagian tisu. Hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Satu, berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, apakah terjadi perubahan pada tisu? Ya, tisu yang terkena asap rokok dari dalam botol warnanya berubah dari putih menjadi kuning kecoklatan. 2. Bayangkan apabila tisu diibaratkan sebagai alveolus pada paru-paru, apa yang akan terjadi pada paru-paru apabila terkena asap rokok? Paru-paru akan menghitam dan rusak. 3. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Karena adanya kandungan zat kimia berbahaya dalam rokok, misalnya nikotin, tar, CO2, senyawa atau zat kimia berbahaya lainnya. 4. Bahaya kimia atau kandungan zat berbahaya apa yang dapat
mengakibatkan rokok berbahaya dan memberikan efek kecanduan pada penggunanya, yaitu tar dan nikotin. 5. Apabila satu batang rokok bisa menghasilkan perubahan pada tisu, maka prediksikan apa yang terjadi apabila yang dibakar berbungkus-bungkus rokok, dan bagaimana jika terjadi pada paru-paru dan dilakukan bertahun-tahun. Noda akan semakin menumpuk dan banyak jika terjadi pada paru-paru akan mengakibatkan paru-paru menderita, menimbulkan berbagai penyakit. 7. Berdasarkan kegiatan yang telah saya lakukan dan setelah membaca artikel tersebut, bagaimana dampak penggunaan rokok bagi kesehatan jantung, koroner, kanker paru, mandung, kanker tenggorokan dan hidung, hingga stroke pada orang dewasa, tuberkulosis, asma, leukemia, juga penyakit alergi, limfoma. 8. Setelah saya tahu dampak penggunaan rokok bagi kesehatan, upaya apa yang dapat saya lakukan untuk menghindari bahaya rokok? Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu melakukan kegiatan positif, tidak mendekati apabila mencoba rokok, memilih teman yang baik dan bukan perokok, menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Ya, itu adalah presentasi. Apa yang dapat saya simpulkan? Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, dapat menimbulkan ketagihan karena mengandung tar dan nikotin. Rokok dapat menyebabkan jantung, koroner, kanker paru, mandung, kanker tenggorokan dan hidung, hingga stroke pada orang dewasa, tuberkulosis, asma, leukemia, hingga penyakit alergi dan limfoma. Upaya untuk menghindari diri dari bahaya rokok antara lain meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu melakukan kegiatan positif, tidak mendekati apabila mencoba rokok, memilih teman yang baik dan mudah bukan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Ya, itu salah satu presentasi dari temannya ya tentang LKPD membuat model bahaya rokok tadi. Oke, mungkin di dalam ini Ibu harap Yosep, Apin dan temannya yang di sebelah itu jangan main-main Yosep. Kemudian tolong dibuka kameranya. Claudia, Once, Marcelna, Angelin, Revani, buka semua kameranya. Tolong diaktifkan. Aktifkan semua. Ibu mohon minta tolong ya. Ibu minta tolong diaktifkan anak-anak kameranya. Oke. Revina, Yosep, aktifkan. Dan tertib ya Revina. Dan temannya tolong tertib. Ibu tidak mau kalian pecicilan atau main-main pada saat belajar di sana. Tolong tertib. Nah kemudian tadi sudah membacakan presentasi tentang LKPD dan membuat model rokok. Sekarang Ibu mau coba salah satunya mempresentasikan karya tulisnya. Karya tulis dampak bahaya rokok. Tolong. Kleni jangan goyang-goyang, rokmu kelihatan. Oke, yang lain. Tolong kalian salah satu membacakan karya tulisnya. Yang membacakan karya tulis Ibu kasih nilai tinggi. Silakan. Oke, silakan. Saya, Bu. Dampak bahaya rokok bagi kesehatan. Latar belakang, rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Rokok termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Perumusan masalah, dampak negatif rokok bagi kesehatan manusia. Tujuan masalah supaya dapat mengetahui dan menjelaskan dampak bahaya rokok. Dampak bahaya rokok. Dampak bahaya rokok itu sendiri dapat menyebabkan gangguan pada ginjal, kanker hati, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, kerusakan pada saraf, merusak jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pencegahannya, menghindari atau menjauhi orang yang mengonsumsi
agar tidak mudah terpengaruh dan tidak menghirup asap rokok yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kesimpulannya, rokok sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat merusak organ-organ tubuh dan jaringan-jaringan sel saraf pusat. Oleh karena itu, pelajar tidak boleh mengonsumsi rokok. Untuk menghindari rokok, pelajar harus menghindari berteman dengan orang yang mengonsumsi rokok agar tidak terjerumus. Oke, tadi Ibu juga sudah memberikan link internet ya untuk kalian tadi menjelajah atau mencari sumber bahan ketika mengerjakan LKPD kalian ya. Itu Ibu sudah kirim melalui LKPD kalian, jadi kalian nanti sudah memanfaatkan itu dengan baik, link yang sudah Ibu berikan tadi, dan kalian juga bisa nanti ke depannya dalam mencari sumber bahan ajar itu kalian mencari link-link melalui Google Internet ya. Jadi sumber belajar itu tidak mesti harus melalui buku paket atau bahan ajar yang hanya yang sudah diberikan gurunya yang sudah Ibu kirim tadi malam. Jadi bahan ajar itu dan LKPD yang kemarin Ibu kasih di sekolah ya, yang kertas itu sudah Ibu kasih di sekolah kemarin. Nah, jadi tidak hanya kalian dalam mengerjakan LKPD itu berpatokan pada buku paket saja atau bahan ajar saja, tapi kalian bisa menjelajah menggunakan dunia maya, mencari link yang terkait dengan materi yang sudah kalian kerjakan ini tadi, dan juga Ibu sudah berikan linknya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Jadi dari LKPD yang sudah kalian bacakan, kalian presentasikan mengenai dampak bahaya rokok dan karya ilmiah tersebut, Ibu kasih apresiasi bagi yang sudah berani membacakannya. Terima kasih ya anak-anak. Ibu harap kalian bisa aktif gitu ya, aktif terus berani tampil, berani untuk mengemukakan pendapat kalian. Nah, itu adalah keren. Ibu kasih jempol. Oke. Nah, baik. Selanjutnya adalah setelah kita menjawab LKPD dan mempresentasikannya, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk siapa yang bisa menyimpulkan. Nah, ini kalau ada yang berani juga menyimpulkan, Ibu kasih 2 jempol. Siapa yang berani menyimpulkan dari keseluruhan yang sudah kita pelajari ini? Silakan. Oke, bagus. Saya, Bu. Lanjut. Rokok sangat dapat menimbulkan ketagihan karena menggunakan dan rokok dapat menyebabkan jantung berdetak, tuberkulosis, asma, leukemia, hingga penyakit arteri dan limfoma. Upaya menghindari diri meningkatkan ketakwaan kepada jaringan memang jelek ya, makanya dia berdengung. Internet lalu jelek. melakukan kegiatan positif, tidak mendekati apalagi mencoba rokok, memilih teman yang baik dan bukan rokok, menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan lain-lain. Oke, baik. Teman kalian sudah menyimpulkan dan ini Ibu akan memberikan penguatan ya terhadap materi kita. Nah, setelah kita melakukan percobaan dan kalian sudah menjelajah di dunia internet, Ibu yakin ini adalah beberapa zat. Nah, di sini ada beberapa zat yang terkandung dalam rokok. Pertama adalah nikotin, kemudian CO2 dan tar. Nah, zat-zat ini berbahaya bagi tubuh, apalagi nikotin. Nikotin ini dia mengandung zat yang menyebabkan kecanduan, ya anak-anak ya. Kemudian untuk yang CO2 ini dia mengandung karbon monoksida, itu berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ya.
Kemudian tar sama juga zat yang berbahaya. Nah, tar di sini juga merupakan bahan yang menyebabkan penyebab kanker juga ya pada pengguna rokok, apalagi digunakan dalam jangka yang cukup panjang. Nah, ternyata di dalam rokok tersebut ada kurang lebih 4.000 zat senyawa yang berbahaya pada satu batang rokok ini. Jadi ada tar, kemudian nikotin. Nah, tar ini salah satu zat berbahaya, nikotin juga. Kemudian ada zat-zat kimia lainnya, misalnya ada asam asetat yang digunakan sebagai pembersih lantai. Nah, kemudian ada natrium hidroksida, ternyata diproduksi untuk bubur kayu, kertas tekstil, sabun, dan deterjen. Ada formalin sebagai pengawet, ternyata dimasukkan juga ke dalam satu batang rokok ini. Geranol sebagai bahan aktif dalam pestisida, aseton sebagai penghilang kutek, hidrogen cyanida yang digunakan sebagai racun tikus. Ada kadmium adalah bahan pembuat baterai. Kemudian toluen, bahan yang digunakan sebagai bom atau dinamit. Metanol, zat beracun ya, sebagai bahan bakar atau pelarut politur. Kemudian ada urea. Nah, ini untuk pupuk urea ini dimasukkan juga di dalam satu batang rokok ini. Ada karbon monoksida yang berbahaya juga bagi tubuh. Waduh, ternyata banyak sekali zat berbahaya yang terkandung dalam rokok ini. Bahkan ini zat-zat yang berbahaya ini adalah zat-zat yang digunakan untuk bahan-bahan seperti pembersih lantai. Bayangkan saja bahan pembersih lantai masuk ke dalam tubuh, urea masuk ke dalam tubuh, kemudian bahan bakar roket masuk ke dalam tubuh si perokok, kemudian bahan kertas tekstil, sabun, deterjen masuk ke dalam tubuh kita. Waduh, ternyata berbahaya ya anak-anak. Nah, di sini kalian sudah lihat begitu berbahayanya zat-zat ini terhadap tubuh kita. Bagaimana berbahayanya, Bu? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia bahaya rokok, efek merokok. Pertama, maaf ya anak-anak, pertama adalah saluran pernapasan, yaitu dapat meningkatkan resiko terjadinya beberapa penyakit komplikasi seperti kanker, gangguan ginjal, bahkan juga menyebabkan kematian ya. Nah, lihat gambar-gambar ini. Ini adalah gambar-gambar tubuh orang yang mungkin sering merokok. Ini kanker ini. Lanjut. Bahaya rokok apa saja? Sistem saraf pusat, terjadi ketergantungan. Kemudian saluran pernapasan, batuk, asma, infeksi paru-paru, pneumonia, bronkitis. Kemudian jantung, penyempitan pembuluh darah, penyakit peripheral arteri atau penyakit pada pembuluh arteri ya. Kemudian sistem integumentari pada rambut, kulit, dan kuku, rambut rontok, kebotakan. Kemudian sistem pencernaan, terjadi kanker pankreas, tenggorokan, kerongkongan. Oke. Nah, kemudian kesehatan mulut, noda kuning pada gigi keropos, gigi sensitif, sistem reproduksi, kesulitan memperoleh keturunan, bahaya merokok bagi remaja. Nah, bagi kalian yang masih remaja, oke, Ibu ingatkan, bagi kalian yang masih remaja, tolong jangan sampai melakukan atau mencoba hal-hal seperti ini, karena pertama akan menjadi resiko 2 kali lebih tinggi pada usia kalian, dan kalian adalah dalam masa pertumbuhan. Jadi jangan sampai gara-gara zat-zat kimia yang tidak layak masuk ke dalam tubuh kalian mempengaruhi pertumbuhan kalian juga dan bisa menyebabkan kelainan pembuluh darah ya. Jadi itu, Ibu harapkan kalian bisa menjaga diri kalian dan bisa menolak hal-hal negatif seperti ini dari diri kalian. Oke? Gangguan penglihatan, glukoma, katarak, penurunan fungsi mata, dan daya tahan tubuh melemah, infeksi telinga, dan memperburuk asma dan sebagainya.
Kesimpulannya, jadi rokok adalah salah satu zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Rokok berasal dari daun tembakau kering, mengandung nikotin dan tar. Pada saat seseorang menyalakan rokok akan dihasilkan gas CO, nikotin, dan tar yang berbahaya bagi perokok itu sendiri dan orang sekitar yang berada di sekitar perokok. Jadi, menimbulkan bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer itu yang terjadi pada diri si perokok dan bahaya sekunder adalah bagi orang-orang yang berada di sekitar rokok. Ada dua, ada nikotin, ada CO2, tar, dan kurang lebih 4.000 senyawa lainnya yang baru saja Ibu jelaskan tadi. Dampak rokok berupa bahaya primer dan bahaya sekunder. Kemudian bahaya rokok antara lain gangguan pernapasan, kanker, jantung, sistem pernapasan, gangguan penglihatan, daya tahan tubuh, kesehatan, mulut, reproduksi, dan sebagainya. Pencegahannya, mengenal dan menilai diri sendiri, melakukan tindakan preventif, pengawasan orang tua, guru, kesadaran diri sendiri, iman dan takwa, serta tameng pada diri kalian sendiri untuk menolak hal-hal yang negatif seperti ini ya. Oke anak-anak. Nah baik. Nah kita sudah menyimpulkan kegiatan kita. Nah di sini, oke. Di sini nanti kalian, Ibu akan menyuruh kalian mengerjakan soal evaluasi zat adiktif. Ibu sudah buat di Google Form, anak-anak. Dan di sini Ibu harapkan kalian mengerjakan evaluasi ini sebagai evaluasi akhir. Tadi kita sudah mengerjakan evaluasi awal. Nah, kali ini Ibu meminta kalian untuk mengerjakan evaluasi akhir untuk mengetahui sampai sejauh mana ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Silahkan kalian kerjakan, nanti akan Ibu tunggu nilainya ya. Nah baik, kegiatan kita tadi sudah selesai walaupun mungkin jaringan kita juga timbul tenggelam. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan penutup. Ya, kita akhiri nanti dengan doa, tapi sebelum itu Ibu mengingatkan sambil nanti kita menunggu hasil evaluasinya, Ibu mengingatkan kalian tetap semangat belajarnya dan tetap mengerjakan soal yang tadi sudah Ibu kirim. Jangan lupa ya anak-anak, karena itu akan masuk penilaian juga. Dan Ibu harapkan kalian, ini kan sudah mau dekat semesteran. Nah, Ibu harapkan kalian mempersiapkan diri karena tanggal 1 Desember, kurang lebih seminggu lagi kita akan semesteran. Jadi Ibu harapkan kalian serius belajarnya. Kemudian yang tugas-tugasnya belum selesai, Ibu harapkan tolong dikerjakan. Ada yang belum selesai tugasnya, Nana? Saya belum. Ya, yang merasa belum nanti tolong diselesaikan ya. Semangat. Pakai begini kayak orang Korea. Oke. Ulangin. Pokoknya Ibu harap kalian tetap semangat ya. Aku tidak mau semangatnya kendor. Baik, kegiatan kalian kita akhiri sampai di sini. Jadi kita pimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Atas kerjasama kalian pada hari ini, karena kalian semangat masuk ke dalam pembelajaran kita walaupun daring melalui Zoom meeting. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas untuk kegiatan selanjutnya.